menuliskan peraturan kelas di dalam post-it ini. Siap kalian tulis nanti, kalian tempelkan di papan tulis. Dan setelah itu kita akan mengambil keyakinan kelas. Baiklah, ini Ibu akan membagikan kertas post-it. Bagi ke kawan ya. Bagi-bagi ke kawan ya. Ayo tulis peraturan kelas yang akan kita sepakati nanti. Baiklah, karena kalian sudah menulis peraturan kelas, sekarang boleh kalian tempelkan di papan dimulai dari yang pojok ini. Ayo maju untuk menempelkan peraturan kelasnya, biar kita ambil nanti keyakinan kelas. Langsung maju ya. Baik, dari peraturan kelas yang sudah kita sepakati ataupun sudah kalian tulis, maka sekarang Ibu akan mengambil kesimpulan ataupun Ibu akan bertanya kesimpulan tentang keyakinan kelas nih. Dari peraturan kelas ini kita akan mengambil menjadi keyakinan kelas. Di sini mendengarkan ketika guru menerangkan. Terus ada yang selalu menjaga kebersihan. Ada juga yang melaksanakan piket sesuai dengan yang telah ditetapkan. Datang dan masuk kelas tepat waktu. Terus saling menghormati dan menyayangi. Juga dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas. Jadi kita akan mengambil keyakinan kelas nih. Ada yang bisa menyimpulkan apa keyakinan kelas kita hari ini? Apa contohnya? Disiplin. Baik, Ibu akan menuliskan keyakinan kelas kita. Disiplin. Ada lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada lagi? Menjaga kebersihan, Bu. Menjaga kebersihan. Ada lagi? Ya, apa Iqbal? Saling menghormati dan menyayangi. Saling menghormati dan menyayangi.
Oke, dari peraturan kelas kita, maka kita akan meyakini keyakinan kelas kita. Jadi, Ibu rasa setiap keyakinan kelas kita ini harus bisa kita pertanggungjawabkan ya. Oke, dari keyakinan kelas yang udah kita sepakati di dalam kelas kita, maka nanti Ibu akan membuatkan poster keyakinan kelas dan akan menempel di dalam kelas kita supaya nanti kalian bisa baca dan mengingat apa keyakinan kelas kita ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Cukup sekian untuk diskusi kita tentang keyakinan kelas kita. Terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan nanti dibawakan atau dipaparkan oleh calon guru penggerak dari SMA 1 Sendul. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini di ruangan Dewan Guru di hari yang hujan hari ini. Selanjutnya selawat dan salam mari kita menunjukkan kepada pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenalkan kita kepada dunia keilmuan, dunia pengetahuan seperti sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Izinkan saya untuk memimpin atau memandu acara hari ini. Adapun agenda hari ini yang pertama itu pembukaan, selanjutnya kata-kata sambutan dan arahan serta bimbingan dari kepala sekolah SMA 1 Sendul. Selanjutnya diseminasi atau presentasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah, dan terakhir refleksi secara bersama-sama dan diakhiri dengan penutupan. Untuk kelancaran pada acara hari ini, mari kita buka acara hari ini dengan membaca Ummul Furqan di dalam hati masing-masing. Ajmain al-Fatihah. Selanjutnya kata-kata sambutan, arahan dan bimbingan terkait diseminasi budaya positif di sekolah oleh guru penggerak yang akan dipaparkan, yang akan diberikan oleh Kepala SMA 1 Sendul, yaitu Ibu Amalia SPD MSN. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat. Terima kasih kepada moderator kita, Bapak Muhammad Yani. Baik, setelah kita sama-sama tadi mendengar serangkaian kegiatan dari moderator kita, yaitu ada pembukaan, ada kata-kata sambutan dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa tetap beraktivitas seperti biasa, kita bisa menjalankan tupoksi kita juga seperti biasa walaupun cuaca di luar lumayan tidak mendukung, artinya kita ada hujan yang memang dari tadi malam sehingga mengakibatkan ya proses pembelajaran agak sedikit terganggu. Namun demikian kita terus berupaya untuk melakukan yang terbaik di sekolah. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Yang saya hormati kepada calon guru penggerak kita ya yang sudah melampaui perjalanannya, mungkin masih setengah perjalanan, mungkin dari setengah ini sudah mulai tugasnya sudah agak-agak berat saya lihat, yaitu yang pertama kepada Pak Amri, Bu Irma Latifah dan juga kepada Bu Dahlia selaku angkatan CGP calon guru penggerak angkatan 9, di mana kita juga sebelumnya sudah ada calon guru penggerak angkatan 7 ya 9, dan saya berharap akan ada lagi angkatan CGP selanjutnya, terutama angkatan 10, 11 dan seterusnya. Baik, dalam acara diseminasi ini banyak hal yang harus Bapak Ibu khususnya CGP, artinya banyak hal, artinya dengan nanti Bapak Ibu melakukan diseminasi ini, saya harap bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan yang penting tugas saya selesai, saya sudah melakukan diseminasi, bukan hanya sebatas itu, tetapi yang saya harapkan di sini anggota-anggota di sini yang ikut ataupun peserta diseminasi harus memang tersampaikan pesan daripada diseminasi ini. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari selama ini, kalau hari ini saya lihat di modul 1.4 ya, budaya positif di sekolah. Bukan hanya sekedar saya tahu, saya sudah melakukan, tetapi harus pesertanya tahu atau teman-teman sejawatnya tahu, dan juga mereka melakukan. Artinya di sini apa? Setelah diseminasi ini, saya harap yang khusus CGP itu bukan hanya materi aja, tetapi nampakkan, perlihatkan praktek nyatanya, sikap, ya kan, sikap Bapak Ibu dalam hal modul ini, terutama dalam budaya positif, karena kalau budaya positif ini kayaknya 1 langkah 2 langkah aja kita berjalan, di situ bisa kita lihat apa budaya positif dilakukan. Artinya itu bagian daripada memang gerak-gerik kita. Jadi itu. Nah, setelah diseminasi ini nanti lagi Bapak Ibu lakukan, kawan-kawan kita juga bisa mengikutinya. Seperti itu. Jadi kemudian juga bagi peserta yang saya harapkan ini bukan hanya sekedar yang penting kita bantu kawan-kawan kita, bukan. Artinya apa yang disampaikan ini adalah real nyata modul memang yang memang kita pelajari. Apalagi bagi calon CGP selanjutnya ini menjadi data awal kira-kira apa sih nanti yang akan kita pelajari. Baik, tanpa mempersingkat waktu, saya mau SMA Negeri 1 Senudut ini suatu saat terus yang ikut-ikut CGP ini, apalagi yang udah jadi guru penggeraknya, ada yang menjadi pengajar praktiknya, terus menebar kebaikan. Harus kita buktikan walaupun kita di SMA Negeri 1 Senudut, tetapi sekolah kita juga menjadi sekolah luar biasa, baik dari attitude dan juga daripada ilmu pengetahuan, dan juga terutama SDM guru-guru kita yang sudah sangat jauh ada peningkatan, terutama di bidang IT. Oke, selamat, mungkin yang bisa Ibu sampaikan, selamat mengikuti diseminasi. Semoga kegiatan ini lancar sesuai dengan yang diharapkan, dan juga pesertanya dapat nanti artinya mendapat banyak ilmu.
Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya dari kepala sekolah sama satu Sentul yaitu Ibu Amalia MSN. Sedikit dipan mungkin bahwa harapan dari kepala sekolah bahwa yang melakukan diseminasi hari ini dapat terus melakukan perubahan di sekolah. Terus bagi guru-guru yang mengikuti diseminasi dapat mengikuti calon guru penggerak dan bisa melakukan perubahan juga di sekolah, karena selain untuk sekolah ini merupakan peningkatan kompetensi bagi kita sendiri dan terutama untuk peningkatan pembelajaran bersama anak-anak nantinya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sama-sama yaitu paparan tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Irma Latifah yang sudah mengikuti pendidikan kurang lebih 3 bulan dengan modul 3 modul, setiap modul terdiri daripada 4 dan 3 submodul. Dan ini merupakan modul 1.4 yang membahas tentang budaya positif, di mana nanti di budaya positif di sini kita akan merefleksikan apa-apa yang sudah kita lakukan di sekolah, apakah termasuk ke dalam budaya positif, malah menyalahi kodrat daripada peserta didik kita. Kepada dalam guru penggerak Ibu Irma Latifah untuk memaparkannya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan destinasi budaya positif di sekolah. Terima kasih juga kepada ibu bapak guru yang sudah berhadir di dalam ruangan ini membersamai saya untuk mendengarkan hasil dari presentasi saya. Terima kasih juga kepada kepala sekolah yang sudah mendukung saya dengan penuh dan memberi kesempatan saya pada hari ini untuk memaparkan budaya positif di sekolah. Baik, perkenalkan terlebih dahulu. Yang paling sebelah kanan saya itu Bu Erma Lisni MPD sebagai fasilitator saya yang selama ini dengan sabar mendampingi saya. Dan juga yang di tengah ini ada Bu Ucun Rafika Husna sebagai pengajar praktik yang dengan sabar terus mendampingi saya karena kadang-kadang saya sedikit malas dalam mengikutinya. Tapi saya berterima kasih kepada dua orang hebat ini yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan setiap modul saya. Jadi pemaparan saya hari ini yang pertama ada konsep inti budaya positif. Yang sudah saya pelajari ada 8, perubahan paradigma pelajar, dan yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebijakan, dan yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Terus yang kelima ada motivasi perilaku manusia, dan yang keenam ada posisi kontrol guru, yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama ada pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan murid sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran melalui rancangan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik
perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan murid. Di sini dapat kita lihat bahwa pelajar Pancasila itu harus memiliki 6 kompetensi ataupun 6 profil, yaitu yang pertama berakhlak mulia, dan yang kedua ada kebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, dan yang dilanjutkan dengan kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Coba Bapak Ibu perhatikan di gambar ini, di mana di sini seorang guru mengontrol muridnya. Seorang guru mengilustrasikan bagaimana muridnya dikontrol oleh orang dewasa. Ilustrasi di sini juga dapat membuat karakter rasa bersalah ataupun si guru ini ingin kemana mengarahkan muridnya. Jadi dari ilustrasi ini biasanya ada beberapa kesalahan yang sering kita lakukan selama ini, yaitu kita sebagai pengontrol. Bisa dilanjutkan, Bu? Terus paradigma, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, ada stimulus respon tentang dunia. Ada realitas kebutuhan kita sama. Terus ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda, karena setiap manusia itu kebutuhannya pasti berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang sama. Meskipun kita melihat sebuah benda yang sama, tetapi gambaran kita untuk sebuah benda itu berbeda. Sama halnya ketika kita melihat seorang murid yang sama yang kita lihat, tetapi pandangan kita dengan murid tersebut akan berbeda antara satu guru dengan guru yang lainnya. Dilanjutkan dengan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang sering kita lakukan, kita mencoba mengubah orang berpikiran sama dengan kita. Tetapi yang seharusnya yang kita lakukan, kita harus berusaha memahami pandangan yang berbeda dari kita. Bukan kita membuat orang itu harus menyetujui apa yang kita pikirkan, tetapi kita harus memikirkan dari sudut pandang mereka juga. Terus ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua memiliki tujuan, ataupun semua perilaku memiliki tujuan, karena setiap perilaku kita itu pasti memiliki tujuannya. Dan yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kita dituntut hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Karena tidak mungkin orang lain bisa mengontrol kita selama kita tidak memberikan ruang untuk orang lain mengontrol kita. Begitu juga dengan murid kita. Selama si murid tidak memberikan ruang untuk gurunya mengontrol si murid tersebut, maka kita tidak akan bisa mengontrol mereka. Kita hanya bisa mendampingi mereka. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak akan bisa mengontrol orang lain selama orang tersebut tidak memberikan ruang untuk kita supaya kita bisa mengontrol dia. Yang selanjutnya ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Terus ada kolaborasi dan sensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini biasanya kita ketika melakukan bujukan kepada siswa gagal, maka kita akan sedikit memaksa.
Tetapi seharusnya yang kita lakukan bukan memaksa si murid ini. Yang kita lakukan dengan memberikan pilihan-pilihan supaya murid kita bisa memilih apa yang mereka inginkan. Yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Seharusnya kita berpikir menang, menang, dan menang, bukan berpikir menang dan kalah. Meskipun dalam kenyataan kadang ada hal yang kalah, tetapi dari sudut pandang yang berbeda kita sudah menang. Jadi kita jangan langsung berputus asa. Ya, selanjutnya ada penerapan disiplin positif. Di sini pendekatan tanpa kekerasan. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan hanya mengenai anak atau murid secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau murid. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat kepanjangan. Oke, di sini ada contoh penerapan dari disiplin positif. Sebagai contoh sederhana, disiplin positif akan membuat anak mengerti sendiri bahwa dengan rajin bangun pagi, ia akan merasa lebih semangat untuk bermain dan belajar, bukan karena ingin mendapatkan ujian atau malah merasa takut dihukum mama jika melakukannya. Biasanya nih, murid-murid kita, dia akan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah atau pujian. Tetapi di pendekatan disiplin positif ini, kita bagaimana cara memotivasi si murid supaya dia tidak berpikir bahwa dengan pujianlah, bahwa dengan hadiahlah dia akan melakukan sesuatu itu. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada profil pelajar Pancasila, ada 6 tadi, di mana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Terus ada sikap murid. Ada sikap murid yang harus toleransi, rasa hormat, integritas murid, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, Bapak Ibu bisa lihat seperti yang sudah saya tuliskan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang poin pertama itu bertahan hidup. Ini biasanya yang sering murid kita lakukan di pagi hari. Ketika jam pelajaran di pagi hari, mereka sering meminta izin, Bu atau Pak, saya belum sarapan. Inilah kebutuhan dasar dia yang harus dipenuhi, yaitu bertahan hidup. Makanya dia meminta untuk izin untuk makan ataupun untuk sarapan. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan,
kerjasama bagian dari kelompok ini juga menjadi kebutuhan dasar manusia ataupun kebutuhan dasar murid kita, karena biasanya murid yang suka bertingkah dia membutuhkan kasih sayang, dia kekurangan kasih sayang, makanya dia bertingkah. Bukan dia bandel ya, tapi dia hanya mencari kasih sayang yang tidak diterimanya. Dan yang selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan di sini harga diri. Dia tidak ingin direndahkan, dia ingin dihargai. Keinginan untuk dianggap memimpin. Makanya kadang ada murid kita yang emang harus kita beri penguasaan. Contohnya, kita percayakan kepada dia supaya dia bisa memimpin kelompok, ataupun kita memilih dia untuk menjadi ketua kelas. Dan yang selanjutnya ada kebebasan. Di sini ada mandiri, memilih pilihan dan mencoba hal baru. Si murid tersebut juga kadang harus diberi kebebasan. Seperti apa dia ingin, apa yang dia inginkan. Kita juga sebagai guru harus mengetahui 5 kebutuhan dasar ini. Jangan hanya kamu salah, jangan hanya seperti itu. Tetapi kita harus mencari tahu 5 kebutuhan dasar kenapa dia bertingkah seperti itu. Dan yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan di sini bisa bermain, humor, antusias, atau tertawa. Karena setiap manusia selalu membutuhkan kesenangan, termasuk kita sendiri. Ketika kita sudah jenuh, kita juga membutuhkan kesenangan supaya kita bisa memberikan ataupun mentransfer ilmu kepada murid-murid kita dengan rasa bahagia. Ya, di sini bisa Bapak Ibu lihat ada motivasi perilaku manusia. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Di mana di sini siswa bukan dipaksa, tetapi dia ingin melakukan sendiri. Kadang dia memiliki skill. Bu, saya ingin seperti ini loh Bu. Maka kita sebagai guru, kita harus mendukung apa keinginan dari siswa kita supaya mereka lebih termotivasi lagi. Dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. Kebanyakan dari siswa kita sekarang itu suruhan ataupun paksaan dari orang lain. Contohnya, ketika mengikuti lomba, kadang bakat dan minatnya itu di biologi, tetapi si guru lain memilih siswanya untuk mengikuti olimpiade matematika, sehingga hasilnya tidak akan bagus. Tetapi untuk ke depan kita akan mencoba, kita bertanya kepada murid tersebut, apakah kamu berminat tentang biologi? Maka kita akan mengikut sertakan dia di olimpiade biologi, supaya motivasi itu terus timbul dari dalam dirinya. Karena emang yang beberapa waktu yang kita lakukan sekarang ini emang sedikit kesalahannya, yaitu dengan memaksakan siswa kita mengikut sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita mengajar geografi nih, si siswa itu tidak mau, si murid ini tidak suka geografi, tetapi dia lebih suka dengan kimia. Sedangkan kita memaksakan dia, ayolah ikut mata pelajaran geografi, sehingga hasilnya tidak akan maksimal. Oke, bisa kita lihat di sini.
Oke, yang selanjutnya bisa kita lihat konsep disiplin identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Ini kesalahan yang sering kita lakukan ya. Kita sering memberikan hukuman ataupun penghargaan. Di sini hukuman yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Terus di penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, ataupun ada sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan merampas hak harga dirinya. Yang masih sering kita lakukan mungkin di penghargaan ya, dengan menghukum dengan ranking, di mana kita masih kadang memberikan ranking ke siswa. Ini bukanlah hal yang bagus, meskipun kadang niat kita hanya untuk memberikan motivasi siswa supaya dia lebih minat lagi untuk belajar. Rupanya di sini konsep disiplinnya gagal. Tidak baik untuk memberikan ranking. Setelah kita mempelajari ini, saya harap tidak ada lagi nanti ke depan dengan menghukum dengan ranking. Baik, dilanjutkan. Ini ada konsep disiplin identitas sukses, ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Terus perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dan memperbaiki kesalahan. Oke, bisa Bapak Ibu lihat di sini ada perbedaan dari ketiga yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau terlibat, bersifat satu arah. Terus di konsekuensi terencana, sesuai aturan, murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini yang sering kita lakukan kesalahan sekarang. Kita sering memonitor murid. Terus yang ketiga ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Coba Ibu perhatikan dan coba Ibu Bapak perhatikan. Di sini ada penghukum nih. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan? Pernah. Karena kenapa? Ketika dia terlambat, kamu yang selalu terlambat. Itu kita sudah menghukum dia. Terus ada membuat rasa bersalah. Biasanya kita sering mengucapkan, ibu kecewa kali sama kamu. Ibu kecewa, ibu kecewa. Itulah pembuat
pembuat rasa bersalah tadi yang sering kita sebutkan. Ibu sangat kecewa dengan sikap kamu. Terus sebagai teman biasanya kita sering berbicara, ayo dong bantu ibu sekali. Kita sering berbicara seperti itu. Di situ kurang bagus. Terus ada pemantau. Posisi kontrol kita sebagai pemantau biasanya, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, dan kamu harus seperti ini. Itu sikap bagi pengontrol. Tetapi yang diharapkan di sini sikap sebagai manajer. Sikap sebagai manajer. Karena dari sikap sebagai manajer ini, kita hanya akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu ketika si siswa kita datang terlambat? Ataupun ketika di sini saya mengambil contoh siswa pakai dasi, dia lupa pakai dasi. Kalau penghukum, kita langsung hormat tiang bendera 1 jam. Itu sebagai penghukum yang sering kita lakukan mungkin ya. Ada beberapa kesalahan kita selama ini. Terus ada pembuat rasa bersalah. Harus berapa kali lagi ibu bilang, pakai dasi setiap hari Senin. Ibu kecewa dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Terus sebagai teman, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Tidak susah, tolong bantu ibu. Jangan sampai berbuat kesalahan seperti ini lagi. Itu sebagai teman. Terus ada sebagai pemantau. Kamu hari ini melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensi? Senin depan ibu tahu kamu sudah pakai dasi. Tetapi yang diharapkan di sini kita memiliki sifat dari manajer. Kenapa? Karena sifat manajer ini sifat yang paling sempurna yang pernah saya belajar selama ini, di mana kita akan bertanya kepada siswa kita akan bertanya kepada murid kita, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Maka dia akan berpikir sendiri, saya tahu kesalahan dia itu tidak pakai dasi. Terus kita akan bertanya lagi, bagaimana cara kamu memperbaiki supaya ke depan kesalahanmu tidak terjadi lagi? Maka si murid ini akan menjawab, yaitu dengan memakai dasi. Setiap hari Senin saya tidak akan lupa memakai dasi. Ini contoh kalimat dari kalimat penghukum. Kok kamu tidak pernah benar melakukannya? Kadang ketika kita udah marah, kita akan mengeluarkan kata-kata sebagai penghukum, biarpun kadang kita tidak menginginkan sebagai penghukum. Kok kamu tidak pernah benar melakukannya? Itu akan membuat murid kita mengingat sampai kapanpun. Kenapa ya hari ini saya dimarahi? Kenapa ibu menghukum saya? Dan ini contoh kalimat pembuat rasa bersalah. Saya kecewa dengan perbuatanmu. Dia pun akan terus mengingat, rupanya ibu saya kecewa dengan saya. Maka di sini kadang-kadang membuat siswa kita menjadi tidak semangat lagi, karena dia berpikir, oh guru saya sudah kecewa dengan saya. Jadi apa yang harus saya kerjakan lagi kayaknya tidak akan membuat ibu saya tidak kecewa. Ini contoh kalimat sebagai teman. Ayo dong, demi ibu gurumu ini. Kadang kita menganggap hal yang kita lakukan ini sudah benar. Tetapi di murid kita, ketika kita ayo dong demi ibu, mungkin hari ini dia, oh ibu menganggap saya temannya. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, maka kita akan menghukum. Itu pun dia akan ingat, kemarin ibu menganggap saya sebagai teman, kenapa hari ini ibu menghukum saya?
terus sebagai pemantau. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai loh. Kita memantau si murid kita supaya selalu mengerjakan tugas. Sering ya? Sering kita lakukan ini. Ayo loh kerjakan tugas, kalau enggak kamu tidak akan ada nilai. Ini sering kita lakukan. Terus ada posisi manajer nih. Ini posisi manajer, posisi yang terbaik yang pernah saya pelajari selama ini. Apa rencanamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Karena kita akan bertanya kepada murid kita bagaimana solusi dia untuk memecahkan masalah yang dia lakukan sendiri. Bukan kita sebagai guru memberikan solusinya, tetapi solusinya akan dicari sendiri oleh si murid ini. Terus di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam kalimat positif. Terus keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Dia cuma ada memiliki satu kata atau dua suku kata aja. Yang selanjutnya, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Terus ada pembuat keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Karena di sini nanti kita akan meminta pendapat dari siswa kita. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas contohnya disiplin, satu kata. Sedangkan untuk peraturan kelas datang ke sekolah tepat waktu. Itu contoh kalimat yang mungkin akan susah diingat oleh murid kita. Tetapi ketika keyakinan kelas cuma satu kata yang akan diingat, disiplin. Kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini ada tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ada 6 landasan filosofi restitusi. Yang pertama, kesalahan adalah hal yang normal karena manusia berbuat salah setiap harinya. Makanya kita tidak boleh langsung menghukum murid kita, tetapi kita harus mengetahui dulu kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Dan yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah. Sama dengan murid kita. Murid kita juga tahu. Contoh kita bilang, dia terlambat ke sekolah. Pasti dia punya alasan kenapa dia terlambat. Bisa aja dia terlambat ke sekolah karena belum makan ataupun belum sarapan. Jadi posisi kontrol yang 5 tadi itu harus diketahui oleh guru. Apa kebutuhan dia? Oh, dia belum sarapan, makanya dia terlambat. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia jadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Ketika murid kita datang terlambat, kita mengkritik dia, maka dia tidak akan membuat sebuah
Tetapi dia akan menanamkan, ya sudahlah, saya sudah terlambat, mau bagaimana lagi? Toh saya juga akan dihardik, toh saya juga akan dihukum. Terus yang keempat, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendiri yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Yang kelima, ada proses restitusi membuat banyak kesempatan bagi setiap murid untuk merasakan sukses. Pertamanya, merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri juga dan orang lain. Yang keenam, individu yang tumbuh dalam restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi pada dirinya. Seperti yang saya bilang tadi, ada siswa yang datang terlambat. Ketika kita melakukan restitusi tadi, yang 3 tadi, memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan, karena kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu supaya kita bisa melakukan restitusi yang 3 ini. Menstabilkan identitas, maka ketika siswa kita datang terlambat, kita akan bertanya, kenapa dia bisa terlambat hari ini? Dengan begitu dia akan tahu, oh, saya terlambat hari ini karena ini. Ataupun saya terlambat hari ini karena saya semalam asik nonton TikTok sampai begadang sehingga paginya saya malas bangun. Terus validasi tindakan yang salah. Jadi kita sebagai guru juga akan memvalidasi tindakan yang salah dengan cara setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita bukan ingin mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusinya supaya dia tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Maka siswa ini juga akan berpikir, iya juga ya, bagaimana caranya supaya saya tidak datang terlambat lagi? Yaitu dengan dia tidak begadang, yaitu dia dengan cara tidak bermain TikTok sampai lupa waktu. Terus kita akan bertanya tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apakah dia masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat? Mungkin kita pernah buat disiplin. Seperti yang saya kasih tahu tadi, disiplin di sini datang ke sekolah tepat waktu. Jadi dia akan tahu kesalahannya di mana dan solusinya bagaimana. Ketika dia tahu dia melakukan kesalahan dengan tidak meyakinkan keyakinan kelas, maka dia akan mencari solusinya. Berarti saya ke depan tidak akan lagi terlambat. Dengan mungkin dia akan menyetel alarm, ataupun dia tidak akan begadang lagi sampai pagi. Praktikkan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, ciptakan suasana yang positif. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, di sini kita harus berusaha membuat suasana yang positif. Jangan langsung menghukum, tetapi kita harus mencari tahu dari sudut pandang dia terlebih dahulu. Kenapa dia melakukan kesalahan? Terus ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Kita mengajak
murid kita untuk menganalisis kesalahannya tadi. Dia melakukan kesalahannya karena apa? Kenapa sampai melakukan kesalahan? Maka dari itu dia akan terbiasa dan tidak akan melakukan kesalahan lagi. Yang ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Kita harus memberikan ruang kepada murid kita supaya dia tahu solusi terbaik. Dengan kesalahan dia tadi, dia akan memikirkan cara ataupun solusi yang terbaik supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Oke. Di sini ada kutipan. Dalam penerapan disiplin positif, kita mampu mengontrol diri dan merefleksi diri sebagai guru atau among, manajer, untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam belajar, serta bertanggung jawab, dan muaranya murid menjadi insan yang seimbang, selamat, dan bahagia. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dan salam bahagia selalu untuk rekan-rekan saya yang sudah membersamai saya di sini selama presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan saya semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pemaparan dari Ibu Irma Latifah, calon guru penggerak angkatan 9 yang sedang mengikuti pendidikan, dan ini merupakan salah satu tugas dari modul 1.4, yaitu mendesiminasikan budaya positif yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk penutupan, saya akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 3 orang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada? Tidak ada? Atau tanggapan? Ada? Yang ingin memberikan tanggapan atau refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini? Oke, silakan Bu Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kita yaitu Bu Irma Latifah yang telah memberikan paparan yang sangat bagus untuk kita semua, untuk kita jadikan refleksi pembelajaran kita dalam kita jelaskan kepada murid dan kita paparkan kepada murid cara kita belajar dengan murid bagaimana yang dulunya kita lihat kita sering sekali memberi hukuman kepada murid. Di hari ini kita sudah tahu bagaimana cara yang terbaik untuk kita lakukan kepada murid. Hal-hal apa saja yang kita lakukan untuk murid supaya murid tidak lagi merasa tertekan. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bu Irma, apabila telah kita lakukan Bu Irma, misalnya ini contohnya murid kita sudah kita berikan paparan tentang misalnya hukuman, dan kita udah tanya ke dia apa kesalahannya, misalnya seperti yang Ibu bilang tadi tentang masalah dasi ya, karena memang itu sudah menjadi kesalahan murid setiap pagi Senin. Nah, sudah kita ingatkan, sudah kita beritahu bahwa kesalahan dia apa, tetapi dia tetap berulang-ulang
tetap melakukan kesalahan itu, bagaimana kita tanggapinya? Cara kita memberi nasihatnya itu bagaimana yang terbaik? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Zikri yang sudah menanyakan bahwa bagaimana cara untuk menerapkan untuk menegur ya, selain memberi hukuman kepada siswa yang melanggar tidak memakai dasi pada hari Senin. Jadi kami persilahkan kepada Bu Irma. Baik, terima kasih kepada Bu Zikri, pertanyaan yang luar biasa ya. Bagaimana caranya ketika kita sudah melakukan hal-hal yang tadi, bagaimana cara menanggapi supaya siswa kita atau murid kita tidak melakukan lagi kesalahan yang sama, yaitu dengan cara yang pertama kita harus mengetahui posisi kontrol kita tadi yang 5, kebutuhan dasar dia di mana. Kita harus mencari tahu dari sudut pandang dia, kenapa bisa sampai setiap hari dia tidak membawa dasi. Kita juga harus mengetahui, oh Bu, minggu ini saya lupa Bu. Terus kita akan menggali lagi, kenapa yang membuat dia lupa. Bisa saja yang membuat dia lupa itu karena dia banyak masalah di rumahnya. Maka kita sebagai guru harus terus melakukan posisi kontrol tadi yang saya bilang, kebutuhan dia itu apa, atau mungkin dia sengaja tidak membawa dasi supaya kita perhatikan dia karena dia kekurangan rasa kasih sayang tadi. Mungkin dia broken home, bisa aja dengan melakukan, oh saya sengaja loh nggak bawa dasi biar saya ditegur sama Bu Zikri, biar saya ditegur sama guru-guru yang lain, dan guru-guru tersebut akan bertanya kepada saya, kenapa kamu tidak bawa dasi? Maka dia akan menjawab ataupun dia akan membuat kita marah. Maka dari itu kita juga harus melihat posisinya di mana. Bisa saja seperti yang saya katakan tadi, dia membutuhkan kasih sayang, makanya dia tidak membawa dasi. Kita sebagai guru harus menerapkan 5 posisi kontrol yang seperti saya sebutkan tadi. Merasa kadang ada siswa kita yang ingin dihargai ataupun membutuhkan kasih sayang, maka dia akan mencari perhatian terus. Setiap hari dia akan mencari perhatian dari gurunya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari Ibu Irma. Bagaimana Bu Zikri? Oke, mungkin sebelah sini ada yang ingin memberikan refleksi singkat untuk pembelajaran kita hari ini. Bu Ayu Nurman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Irma Latifah, calon guru penggerak kita dari SMA Negeri 1 Sumedon. Jadi hari ini kita sudah dapat ilmu baru, bagaimana cara menghargai murid, bagaimana cara menghormati murid juga. Jadi kita sebagai guru tidak hanya minta dihormati, tapi juga harus menghormati murid ya Bu Irma ya. Dengan cara tadi memberikan dia kesenangan, kemudian memberikan dia cara untuk bertahan hidup dengan memberikan waktu dia sarapan dan lainnya ya. Yang selama ini mungkin kita tidak tahu itu harus diterapkan, tapi hari ini kita jadi tahu, oh itu budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Begitu, terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Nanti kami minta diajarkan lagi hal-hal lainnya bagi kami guru-guru yang belum CGP ya. Mudah-mudahan nanti kami semua di sini jadi CGP juga seperti Bu Irma Latifah. Oke, terima kasih. Itu saja refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan adanya refleksi dari Ibu Ayu Nurmawar terhadap perasaan kita, apa yang kita dapatkan pada hari ini, menutup sesi kita di program diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Bu Irma Latifah. Saya selaku moderator meminta maaf apabila banyak kata salah.
Dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Ibu Bapak berikan untuk hadir pada hari ini untuk mengikuti diseminasi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkanti. Saya dari kelas 10 SMA Negeri 1 Senudun. Perasaan saya hari ini sangat senang karena bisa restitusi bersama Bu Irma. Alhamdulillah saya mendapat solusi untuk lebih bertanggung jawab lagi, dan saya tidak akan tidur di kelas dan mengerjakan tugas. Terima kasih Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani dari kelas 3 IPA 1 SMA Negeri 1 Senudun. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Bu Irma adalah sangat senang. Saya mendapatkan solusi untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih Bu Irma. Saya berjanji untuk kedepannya untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.